Dan setiap orang yang namanya tidak ditemukan dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemudian langit dan bumi yang kita diami ini akan lenyap, bahkan tempatnya pun tidak ditemukan lagi, dan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di sorga. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia selama 1000 tahun. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tapi inilah yang sukar bagi kita manusia duniawi, yaitu kita tidak mau dikecewakan. Kita maunya rasa aman, iri, dengki, egois, serakah, dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api, sama seperti induk Raja Wali yang memporak-porandakan isi sarangnya, sehingga menyebabkan Raja Wali muda itu terluka karena ranting-ranting yang berduri dan tajam itu mengenainya. Dan tanpa disadarinya, Raja Wali muda ini telah belajar untuk terbang. Demikian juga yang terjadi pada murid-murid Tuhan yang mengalami ketakutan yang luar biasa, yaitu di saat perahu mereka dihantam oleh badai, gelombang yang mengamuk. Tetapi Tuhan Yesus datang berjalan di atas air dan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika Petrus mendengar firman Tuhan dan taat untuk berjalan di atas air, Petrus mengalami keajaiban, yaitu dapat berjalan di atas air. Tetapi angin yang berhembus telah menggoyahkan iman Petrus, sehingga Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan sangat rindu agar kita tidak lagi melihat masalah kita yang membuat langkah kita menjadi terseok-seok, menjadi berat dan tidak bisa berjalan, bahkan menyebabkan kita hanyut dan mulai tenggelam sama seperti Petrus. Tapi Allah mau supaya mata kita tertuju kepadanya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.